Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Rabu 8 Mei 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audran dari Olinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan penertiban lokasi yang dijadikan lapak judi tembak ikan di Kelambir 5 Gang Tower Medan Sunggal kemarin. 7 orang diduga pemain dan penjaga turut diamankan. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Huta Barat memimpin langsung penertiban lapak perjudian di Kelambir 5 Gang Tower Medan Sunggal. Dengan didampingi oleh unit Reskrim Polsek Sunggal, Kapolsek Sunggal menelusuri keberadaan lapak perjudian yang berlokasi di pemukiman warga tersebut. Personil kepolisian pun menemukan barak perjudian yang tersembunyi ditutupi sebagai dinding terpal untuk mengkelabuhi para petugas. Saat dilakukan penertiban, turut diamankan 7 orang yang diduga sebagai pemain atau penjaga judi tembak ikan. Selain itu, petugas kepolisian juga menemukan 1 mesin meja judi tembak ikan. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Huta Barat dengan tegas memerintahkan personilnya untuk membersihkan lapak judi tersebut. Satu persatu dinding terpal dilepas dan melakukan pembersihan di lokasi perjudian tersebut. Pada kesempatan ini, Kapolsek Sunggal juga menemui warga sekitar lokasi untuk memberikan himbauan agar turut serta dalam memerangi tindak kriminalitas perjudian atau narkoba. Kompol Bambang Gunanti Huta Barat berharap pada masyarakat untuk tidak takut melaporkan Kaptimas di lingkungan masing-masing ke pihak kepolisian. Selanjutnya, pelaku perjudian dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk tindak lanjut penyelidikan. Kapolres Tabes Medan pun menyampaikan komitmennya terhadap pemberantasan aksi premanisme di wilayah hukum Polres Tabes Medan. Aksi premanisme yang terjadi di kawasan Jalan Haji Anif beberapa hari lalu menambah tugas kepolisian Polres Tabes Medan untuk memberantas tindakan-tindakan anarkis dan aksi kriminalitas, termasuk aksi premanisme yang dilakukan Kamiso alias KM yang merupakan seorang tersangka kasus penganiayaan di kawasan lahan garapan Jalan Haji Anif kemarin. Pihaknya diamankan petugas selang beberapa jam setelah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam berupa parang yang mengakibatkan korban menderita luka serius di kedua tangannya. Hal ini dipicu oleh tersangka yang melakukan penggalian lubang dan hendak mendirikan tembok di lokasi lahan yang diklaim merupakan milik korban. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh tersangka merupakan tindakan melawan hukum dan tergolong aksi premanisme sehingga polisi harus mengambil tindakan cepat dengan segera mengamankan korban. Dalam hal ini juga polisi menegaskan bahwa tak akan menolerir setiap tindakan premanisme yang kerap menjamur di kota Medan. Kita melakukan pembacokan terhadap korban saudara Rahmat Nasution alias Tuek. Ini dalam masih proses. Jajaran Kapolsek dan Kandireskrim sedang fokus ya terhadap penanganan ini, dan memang pelakunya adalah tunggal dan sekarang tersangkanya sudah kita amankan di Polres Tabes Medan dalam rangka pengamanan. Untuk masalah yang lain, Kapolsek bersama Kandireskrim sedang fokus untuk bisa mempercepat berkas sehingga penanganan kasus pembacokan ini bisa diselesaikan dengan baik. Polisi meminta kepada masyarakat untuk dapat segera melaporkan jika terdapat aksi premanisme, terlebih aksi penganiayaan yang mengakibatkan jatuhnya korban, dan memastikan akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Diduga akan merampas sepeda motor milik warga di Kota Binjai. Seorang pelaku babak belur dihajar massa. Inilah pelaku yang diduga akan merampas sepeda motor milik warga dihajar massa di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur malam hari tadi. Pelaku yang awalnya berusaha merampas sepeda motor warga di Jalan Diponegoro diteriaki begal oleh korban dan langsung kabur ke dalam gang. Naas, pelaku yang mencoba lari menemui jalan buntu dan akhirnya berbalik arah.
Warga kemudian mengejar pelaku hingga berhasil ditangkap dan akhirnya diinterogasi oleh warga. Karena jawaban pelaku yang tidak jelas memicu emosi warga dan langsung menghajarnya hingga tersungkur ke dalam parit. Pelaku juga diseret ke halaman rumah dan kembali dihajar massa hingga mengeluarkan darah di kepala. Beruntung, petugas kepolisian melintas di kawasan tersebut dan langsung menyelamatkan pelaku dan membawanya ke dalam mobil patroli. Tidak diketahui pasti identitas pelaku dan korban karena langsung diamankan ke Mapolsek Binjai Timur guna dimintai keterangan. Namun sejumlah warga mengatakan bahwa pelaku merupakan warga Kota Medan dan sempat tarik-menarik sepeda motor sebelum akhirnya kabur dan dihajar massa. Kasus dugaan penyebaran berita bohong kini mulai masuk tahapan eksepsi di mana kuasa hukum terdakwa menduga adanya nuansa politik dan terkesan dipaksakan. Sidang lanjutan dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan terdakwa Palti Huta Barat digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kisaran Selasa kemarin. Sidang yang digelar secara daring ini beragendakan eksepsi, meminta agar majelis hakim menggugurkan dakwaan jaksa penuntut umum. Penasihat hukum terdakwa Panca Sarjana Putra mengatakan, dakwaan yang dibuat oleh JPU dinilai bernuansa politik dan terkesan dipaksakan. Selain itu menurutnya dalam peristiwa pidana yang menyangkut Palti Huta Barat memiliki lokus di Jakarta Selatan bukan di Kisaran. Dan dia berharap agar majelis hakim dapat berpikir secara bijak agar sidang diambil alih oleh Jakarta Selatan. Pilpres, ya seharusnya hukum pidana itu kan sifatnya ultimum remedium, jalan terakhir. Ada kok seharusnya lembaga yang bisa menyelesaikan ini di tataran apa, Gakumdu kan? Jadi di tataran Gakumdu ini bisa diselesaikan melalui misalnya jalur restoratif justice, ya artinya kan kita melihat bahwa pidana itu tidak harus langsung dikedepankan, tapi pidana itu jalan terakhir. Perkara ini bermula saat beredar video dengan rekaman suara di media sosial TikTok yang berisi rekaman suara pengaturan pemenangan pasangan calon paslon 02 Prabowo Gibran. Narasi dalam video menyebutkan suara yang mengarahkan pemenangan untuk paslon 02 tersebut merupakan suara pejabat Forkopimda Batubara. Suara dalam rekaman tersebut memerintahkan agar kepala desa memenangkan Prabowo Gibran 50%. Sehingga atas hal tersebut Palti diamankan oleh Mabes Polri atas dugaan berita bohong. Sebelumnya Palti Huta Barat didakwa melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE atas perkara dugaan penyebaran berita bohong dengan tuntutan pidana 12 tahun penjara. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pembacaan konstatering atau pemeriksaan dan pencocokan objek perkara yang digelar pihak Pengadilan Negeri Serampah berakhir ricuh. Masa dari pemohon dan termohon saling baku hantam tidak terelakkan pada saat konstatering berlangsung. Inilah detik-detik kericuhan yang terjadi di Dusun 4 Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi objek perkara pembacaan konstatering kasus perdata. Usai pembacaan konstatering, seratusan warga terlihat menghalang-halangi proses pengukuran pihak kantor ATR BPN Serampah dan warga mulai brutal dengan mendorong pihak Pengadilan Negeri Serampah, bahkan mengejar dan menganiaya secara beramai-ramai keluarga penggugat dari Tengku Nurhayati yang telah memenangkan kasus perdata tersebut hingga berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah. Ini adalah menang dalam putusan pengadilan sampai dengan inkrah, di mana proses praeksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Serdang Bedagai, Serampah dengan proses konstatering pencocokan lahan yang akan dieksekusi. Sebelumnya, sengketa lahan seluas 64 hektar di Desa Kota Galuh ini telah dimenangkan oleh pihak penggugat Tengku Nurhayati pada tahun 2022 lalu, di mana dengan berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, pihak penggugat berharap proses eksekusi lahan dapat secepatnya dilakukan pihak Pengadilan Negeri Serampah. Akibat kericuhan tersebut, pihak PN Serampah yang telah selesai membacakan konstatering memutuskan penundaan pengukuran, namun pelaksanaan eksekusi atas lahan yang telah dimenangkan Tengku Nurhayati yang sudah tidak ada upaya hukum dari tergugat ini akan tetap dilaksanakan dalam waktu dekat.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, ditinggal pemilik menghadiri akad nikah, 3 rumah di Desa Perbangunan Panyabungan, Mandailing Natal ludes terbakar. 3 unit rumah papan dan permanen terbakar sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bumbungan asap tebal dari pemukiman milik Kasri di Dusun 2, Desa Perbagunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal membuat warga panik. Api terus membumbung tinggi sehingga merembet ke rumah milik Muriati dan Muhammad Nur, tak bisa diselamatkan. Warga bergotong royong memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Tak berselang lama, 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah tiba di lokasi. Kobaran api bisa dipadamkan 1 jam kemudian dan tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 3 hari proses pencarian seorang pria pekerja Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara yang hanyut di Sungai Pangkal titik Kisaran akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban Hengki Firmansyah, warga Kota Medan yang hanyut di Sungai Pangkal Titi aliran Sungai Silau, Kelurahan Kisaran Naga, Asahan, ditemukan tim SAR gabungan 8 Mei 2024 dalam kondisi tersangkut di tumpukan sampah ranting kayu sekitar 4 km dari pertama kali korban hanyut. Komandan Pos Basarnas Tanjung Balai Asahan Romi Erwin Syaputra mengatakan, kejadian tersebut berawal Senin kemarin saat korban yang sedang bekerja mengukur debit air aliran sungai tersebut masuk dan terjatuh lalu terseret arus sungai. Sebelum disemayamkan di rumah duka, korban terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk dilakukan visum. Ya, pemirsa, warga Kota Medan dihebohkan dengan kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil Avanza dan mobil mewah yang menabrak kantor Satuan Samapta Polrestabes Medan di Jalan Putri Hijau, Kota Medan. Setelah dilakukan penyelidikan, pengemudi mobil mewah tersebut dalam kondisi ngantuk sebelum akhirnya hilang kendali. Kecelakaan yang melibatkan 2 mobil tersebut menghebohkan warga sebab satu mobil mewah jenis Porsche ini menyangkut di tembok kantor Sat Samapta Polrestabes Medan. Kasatlantas Polrestabes Medan Kompol Andika Temanta Purba mengatakan awalnya mobil mewah tersebut melaju dalam kondisi hilang kendali sebab pengemudi berinisial ES mengaku mengantuk lalu menabrak sebuah mobil Avanza yang terparkir dan juga warung di depan kantor Sat Samapta Polrestabes Medan. Kepada petugas, pengemudi mobil mewah tersebut mengaku bahwa keluar rumah pada saat dini hari sebab ingin mencari makanan. Secara fisik tidak terlihat sedang mengalami luka-luka parah atau bagaimana, tidak. Secara fisik baik, dan ketika ditanyakan ke bagian perawat disampaikan kedua orang itu hanya shock saja. Ya, jadi tadi ketika ditanyakan sekilas, pengemudi maupun penumpang menyatakan mereka itu keluar jam 3 pagi dari rumah tujuannya untuk mencari makan. Nah, kemudian sekitar jam 5 bermaksud pulang, ngantuk dan terjadi kecelakaan. Bangunan pasar bioskop Tapanuli di Pasar Lama Panyabungan yang dibangun pemerintah daerah sejak tahun 2022 hingga 2023 ini terkesan mubazir. Pasalnya bangunan tersebut belum bisa dimanfaatkan para pedagang. Sejumlah anggota DPRD Mandailing Natal yang melakukan pansus laporan keterangan pertanggungjawaban anggaran tahun 2023 di Pasar Bioskop Tapanuli menemukan kejanggalan rancangan pembangunan pasar tersebut, di mana hingga saat ini pasar yang sudah diresmikan belum juga bisa difungsikan oleh para pedagang pasar keliling. Karena fasilitas penunjang pengoperasian pasar belum dilengkapi sarana air bersih, listrik, plafon atap, bahkan lokasi pasar berada di area irigasi sungai yang kemungkinan tidak mendapatkan izin dari Balai Sungai Sumatera Utara. Berdasarkan kejanggalan yang ditemukan, pasar eks bioskop Tapanuli Panyabungan ini terkesan mubazir. Salah seorang anggota DPRD Madina Suwandi mengatakan, rencana pembangunan pasar ini diperuntukkan kepada pedagang pasar keliling di Pasar Lama Panyabungan sebanyak 150 pedagang. Namun kenyataannya bangunan kios dan los hanya berjumlah 90 pedagang yang bisa ditampung di pasar bioskop Tapanuli ini.
Dari temuan kejanggalan baik dari aspek maupun lainnya, DPRD akan merekomendasikan pembangunan pasar bioskop Tapanuli ini untuk dihentikan. Memang pemerintah pada saat kita pertanyakan ini diperuntukkan untuk pemindahan pedagang di pasar keliling. Itu targetnya Bang. Nah, makanya tadi ada bahasa di Sprendak kalau itu adalah tujuan. Sementara di sana ada data di Sprendak itu ada 150 jumlah pedagang. Sementara ini dimaksimalkan ada sekitar 90 pedagang. Berarti ada kekurangan lokasi kalau memang itu mau dipindahkan ke sini. Pemirsa, penjualan hewan kurban jenis kambing cukup tinggi dibandingkan dengan sapi di Kabupaten Deli Serdang. Para agen kambing hingga kini menjual kambing setengah dari penjualan dibandingkan tahun lalu. Pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri Agama, Menak, Menteri Ketenagakerjaan, Menaker, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 855 tahun 2023 terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024. Menjelang Hari Raya Haji, umat Islam yang merasa sanggup dan mampu mencari hewan ternak yang akan dikurbankan. Hewan kurban tersebut seperti sapi, kambing, kerbau, dan unta yang akan disembelih setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Perintah berkurban ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Permintaan hewan kurban jenis kambing saat ini telah mulai meningkat di peternak dan agen penjual kambing. Salah seorang agen kambing, Jumangin, mengatakan untuk penjualan kambing tahun ini ada peningkatan dibandingkan pada tahun lalu. Untuk harga jual bervariasi dan dilihat besar kecilnya serta jenis kambingnya. Dengan harga terendah mencapai Rp1.600.000 dan yang tertinggi di pangkalan tempat penjualan kambing senilai Rp3 juta. Untuk mewujudkan percepatan pembangunan Kodim 0211, Tapanuli Tengah menggelar kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-120 tahun anggaran 2024 di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kegiatan TMMM ke-120 Kodim 0211 Tapanuli Tengah menerjunkan ratusan lebih prajurit TNI bersama masyarakat melakukan kegiatan sasaran fisik berupa pembukaan akses jalan sepanjang 3.600 meter dengan lebar 10 meter. Pembangunan jembatan baru serta pembuangan pipa dan keseluruhan kegiatan dilaksanakan di Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. Tidak hanya menyasar kegiatan berbentuk fisik saja, dalam TMMD ke-120 tersebut, Kodim 0211 Tapanuli Tengah juga melakukan sejumlah penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Dan Satgas TMMD ke-120 tahun anggaran 2024 yang juga Dandim 0211 Tapanuli Tengah, Letkol John Patar Bajar Nahor mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian TNI khususnya Kodim 0211 Tapanuli Tengah dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk itu dihimbau agar masyarakat bersama-sama bisa menyukseskan pelaksanaan TMMD. Sementara itu Sekda Pemkab Tapanuli Tengah yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kinerja Kodim 0211 Tapanuli Tengah dan terus berpartisipasi dalam mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah menggelar serangkaian upacara, diantaranya pemberian alat kerja dan penandatanganan kesepakatan Kodim 0211 Tapanuli Tengah dengan Pemkab dan Satgas TMMD bersama unsur Muspidah, kemudian meninjau langsung lokasi kegiatan TMMD. Dan di lokasi kegiatan puluhan prajurit dibantu masyarakat terlihat bersama-sama bekerja membersihkan akses jalan yang dibuka. Pemirsa, Kepala Stasiun TVRI Sumut Tahrizal menerima kunjungan Komandan Batalion Infanteri dan Yonif 8 Marinir Letkol Marinir Suherman bertempat di ruang kerja Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Jalan Putri Hijau, Medan kemarin.
Kunjungan ini bertujuan untuk silaturahmi kepada Kepala Stasiun TVRI Sumut beserta jajarannya untuk mengetahui program-program yang ada di TVRI Sumut, di mana Letkol Marinir Suherman dilantik pada 27 November 2023 lalu. Komandan Batalion Infanteri dan Yonif 8 Marinir Letkol Suherman yang bertugas di Mako Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Kecamatan C8 Kabupaten Langkat Sumut mengatakan selain silaturahmi, ia juga menyebutkan pimpinan dan Yon sudah berganti, namun harus tetap terjaga kerjasama dan tetap berkoordinasi, dan mengatakan saat ini tugas yang diemban melaksanakan tugas operasi darat maupun operasi pulau terluar. Kemudian untuk operasi sentral, salah satunya adalah mendukung kegiatan pemerintah daerah dengan masyarakat di wilayah Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat. Selama bekerja di Marinir sudah 6 bulan, pihaknya telah banyak bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga instansi-instansi yang lain, salah satunya yakni pengamanan pemilu pada Februari 2024 bersama Polres dan Kodim Langkat 023. Baru-baru ini pihaknya juga memberikan bantuan donor darah ke Palang Merah Indonesia di Stabat dan juga akan selalu melaksanakan kegiatan yang mendukung program pemerintah atau instansi lain di wilayah tempat ia bertugas. Pihaknya juga memiliki prajurit yang berprestasi bidang olahraga dan juga melakukan kunjungan kerja dan puasa bersama. Tentunya membina kemampuan para prajurit kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban atau diamanahkan kepada kami untuk mendukung tugas-tugas di Kos Marinir itu sendiri, baik operasi amfibi maupun operasi darat ataupun tugas PAM Pulau Terluar. Di bulan Februari kami juga di sana bersama Polres, kemudian Kodim Langkat 0203 dan baru-baru ini juga kami melaksanakan bantuan donor darah. Dengan itu maka kami juga akan selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah daerah maupun instansi-instansi lain di wilayah kami bertugas. Dan tadi kami sampaikan adanya atlet di Batalion 8 sebagai perwakilan untuk mengikuti PON, Pekan Olahraga Nasional, ke cabur dayung, cabang olahraga dayung, kemudian juga ada cabang olahraga Muay Thai, Jiu-Jitsu, dan atletik. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menunda penetapan calon anggota legislatif terpilih karena terdapat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang terdaftar di buku registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi. Penetapan jumlah kursi calon anggota legislatif terpilih masih tertunda akibat adanya perselisihan hasil pemilihan umum yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dan saat ini masih dalam tahap proses persidangan. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menemukan adanya beberapa perselisihan hasil pemilihan umum di sejumlah kabupaten kota di Sumut, di antaranya Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Samosir, Nias Barat, Labuhan Batu Utara, Kota Medan, Batubara, Padang Lawas, Toba, dan Tapanuli Selatan. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan setelah persidangan perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif selesai, nantinya Mahkamah Konstitusi akan menyerahkan salinan putusan ke KPU RI dan KPU RI menyerahkan ke KPU Sumut untuk penetapan kursi anggota legislatif terpilih. Cuman sesuai dengan prosedurnya, yaitu bahwa penetapan penetapan perolehan kursi, kemudian nanti juga penetapan calon terpilih itu sesuai dengan ketentuannya itu menunggu pemberitahuan dari MK. Nanti disampaikan MK ke KPU RI, nanti juga KPU RI akan memberitahukannya ke KPU Sumatera Utara terkait. Agus Arifin juga menyebutkan untuk proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Sumut berjalan dengan baik. Meskipun banyak interupsi dari para saksi yang menyampaikan keberatan, namun proses rekapitulasi berlangsung lancar hingga selesai. Ya, pemirsa, sementara itu tahapan pemilihan umum kepala daerah, kabupaten, dan kota telah dimulai sejak Januari lalu. Untuk itu, seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum mempersiapkan diri. KPUD Kabupaten Langkat malam tadi resmi meluncurkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
Peluncuran tahapan pemilihan umum yang digelar KPUD Langkat di alun-alun Tengku Amir Hamzah dihadiri Ketua KPU Sumatera Utara dan pejabat Bupati Langkat serta organisasi pimpinan daerah Kabupaten Langkat. Peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2024 ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh PJ Bupati Faisal Hasrimi dan Ketua KPU Sumut Agus Aripin beserta Ketua KPU Kabupaten Langkat Dian Taufik Ramadan. Diisi dengan penampilan tarian dari berbagai suku dan budaya yang ada di Kabupaten Langkat guna mensosialisasikan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. KPU Langkat menghadirkan ratusan masyarakat dengan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Langkat mengetahui proses dan tanggal terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Aripin mengatakan bahwa pada tahun ini ada dua agenda besar nasional yakni pemilu dan pilkada. Sesuai dengan arahan KPU RI, seluruh jajaran KPU Kabupaten dan Kota harus mempersiapkan diri untuk proses pemilihan dengan harapan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan aman dan juga kondusif. Peluncuran ini kan memang arahan dari KPU RI untuk melaksanakan peluncuran mau memberitahu kepada masyarakat bahwa KPU Langkat itu siap melaksanakan tahapan pilkada karena kan sebelumnya kan ada agenda nasional juga ya untuk pemilu dan ini kita masuk ke agenda nasional itu pilkada serentak tahun 2024. Mudah-mudahan dengan peluncuran ini masyarakat publik mengetahui bahwa hari pemungutan suara itu nanti dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Hingga saat ini Kabupaten Langkat masih menunggu tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari jalur partai maupun jalur perseorangan. 11 nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Demokrat Sumut. Dari 11 nama, terdapat nama mantan gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan wali kota Medan Bobi Afif Nasution. Ketua DPP Pujakusuma Adi Saputra mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara ke kantor Partai Demokrat Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan pada Selasa siang kemarin. Pengembalian berkas diterima oleh Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara dan berkasnya akan dievaluasi untuk direkomendasikan ke DPP Partai Demokrat dan Dewan Pertimbangan Partai. Ketua DPD Demokrat Sumut Lokot Nasution menyebutkan, hingga Selasa siang sudah ada 11 nama balon Cagupsu dan balon Cawagupsu yang mendaftar di Partai Demokrat Sumut. Dari 11 nama tersebut terdapat nama mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi serta Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution untuk maju di Pilgubsu 2024. Diketahui penjaringan calon kepala daerah DPD Demokrat Sumut sudah dibuka sejak tanggal 18 April 2024 dan akan berakhir pada 18 Mei 2024. Dengan singkatnya waktu kita berharap kita lebih cepat melakukan penjaringan, kita bisa mendapatkan para calon kepala daerah yang benar-benar memiliki kualitas yang mampu menghadirkan kebaikan untuk Sumatera Utara. Tahapannya tadi mendaftar sesuai dengan kita punya matrik yang kita tawarkan kepada calon-calon itu. Jadi lalu mengembalikan formulir pendaftaran. Selanjutnya kami akan merapatkan dan melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat seperti itu. Pemirsa, sebanyak 239 orang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK pada Pilkada 2024 di Kabupaten Karo menjalani ujian tes tertulis, ujian dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Setelah pendaftaran dan memenuhi persyaratan, peserta calon anggota Badan Ad Hoc PPK KPUD Kabupaten Karo selanjutnya mengikuti ujian tertulis Computer Assisted Test. Beberapa peserta yang pernah bertugas sebagai Badan Ad Hoc KPUD Karo pada pemilu 2024 lalu, baik PPK, PPS hingga ke KPPS ikut mendaftar menjadi calon anggota PPK. Pelaksanaan ujian sistem Computer
Assisted Test ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kabanjahe. 239 orang calon anggota panitia pemilihan kecamatan ini yang akan bertugas di 17 kecamatan. Komisioner KPUD Karo Divisi Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Sahimin Selian mengatakan bahwa proses ujian ini dilaksanakan 2 hari dengan 2 atau 3 kecamatan tiap gelombangnya. Dari peringkat yang telah keluar sesuai dengan hasil ujian peserta, maka pihak KPUD Kabupaten Karo akan mengambil 2 kali kebutuhan anggota PPK setiap kecamatan. Setiap kecamatan akan diisi oleh 5 orang anggota PPK yang akan bertugas. Untuk peserta yang akan melanjutkan ke tahap wawancara ada sebanyak 170 orang atau 10 orang di setiap kecamatan yang ada. Tes tertulis berbasis komputer calon anggota PPK yang diikuti sebanyak 137 orang yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Pinang, Jalan Bedage, Kota Pinang, Selasa 7 Mei 2024. KPU Labuhan Batu Selatan melakukan tes tertulis berbasis komputer kepada 137 orang calon anggota PPK dari 5 kecamatan yang ada di Labuhan Batu Selatan. KPU daerah telah melaksanakan tahapan penelitian administrasi terlebih dahulu kepada seluruh calon anggota PPK untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Namun hanya 137 orang yang dinyatakan memenuhi syarat secara administrasi dan mengikuti ujian tertulis. Kordiv SDM KPU Labuhan Batu Selatan, Ridho Hamdani menyampaikan, KPU Labuhan Batu Selatan saat ini telah melakukan seleksi ujian tertulis untuk PPK dengan 6 gelombang. Dan seleksi ada 2 tahapan. Selesai ujian tertulis, maka akan dilakukan seleksi wawancara dan akan diambil 3 dari kebutuhan. Untuk hari ini yang telah mengikuti ujian CAT ada sebanyak 137 dan yang tidak hadir ada 4 orang. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai melaksanakan ujian Computer Assisted Test kepada 284 calon untuk perekrutan Badan Ad Hoc PPK yang dilaksanakan selama 3 hari di SMK 1 Dolok Masihul. Pada perekrutan tersebut, hasil nilai secara ranking langsung diumumkan setelah 1 jam selesai ujian berlangsung. Ketua KPUD Sergai Agus Limatonda mengatakan pada prinsipnya ujian CAT dilakukan untuk melakukan seleksi secara terbuka kepada 284 calon PPK, di mana pada tes tersebut secara terbuka dan transparan dilakukan dengan mengeluarkan hasil ranking nilai daripada CAT yang dilakukan, sehingga kemampuan daripada calon PPK tersebut jelas teruji tanpa ada titipan dari pihak manapun yang dapat meragukan integritas daripada proses seleksi yang ada. Diketahui ujian Computer Assisted Test berlangsung dari mulai Senin hingga Rabu ini di hari terakhir. Nilai daripada calon PPK yang telah melaksanakan ujian dapat dilihat di pengumuman 1 jam setelah ujian berlangsung. Sehingga nantinya harapan daripada KPU Sergai lahir anggota PPK yang mampu melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Lebih dari 900 orang telah mendaftar sebagai calon panitia pemungutan suara PPS untuk pemilihan umum kepala daerah yang serentak dilaksanakan di tahun 2024 di Kabupaten Batubara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara telah membuka pendaftaran calon PPS sejak 2 Mei 2024 dan akan berakhir hari ini 8 Mei 2024. Di hari terakhir, para pendaftar calon PPS silih berganti mendatangi kantor KPU Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan 50, Kota Kecamatan 50 untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Sebelumnya, para pendaftar ini telah mendaftar secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBAH. Komisioner KPU Batubara Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Abdillah mengatakan, hingga saat ini sudah ada 904 orang yang mendaftar calon PPS di aplikasi SIAKBAH. Pendaftaran calon PPS masih dibuka hingga pukul 23:59 malam ini. Kemudian KPU Kabupaten Batubara akan melakukan penelitian administrasi para pendaftar dan bagi calon PPS yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti ujian tertulis sistem CAT pada 15 hingga 18 Mei 2024. Di Batubara sendiri dibutuhkan sebanyak 453 anggota PPS yang akan bertugas di 151 desa dan kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan.
Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar pendaftaran anggota PPS secara terbuka di masing-masing kabupaten dan kota. Pendaftaran dan seleksi panitia pemungutan suara pilkada akan berakhir hingga pukul 24.00 WIB hari ini. Puluhan pelamar calon anggota PPS pagi tadi mulai berdatangan ke kantor KPUD Taput untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota panitia pemungutan suara. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 476 tahun 2024, pembentukan panitia pemungutan suara ini untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wali kota tahun 2024. Selain itu, untuk tingkat desa dan kelurahan, nantinya anggota panitia pemilihan suara yang direkrut sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Pendaftaran seleksi panitia pemungutan suara pilkada hari ini merupakan hari yang terakhir. Komisioner KPUD Taput Evi Rovina Marpau mengatakan bahwa banyaknya jumlah pelamar yang mendaftar, maka pendaftaran akan dibuka hingga pukul 12 malam nanti. KPU Kabupaten Toba menggelar sosialisasi tahapan pemilu serentak tahun 2024 dan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba 2024. Acara yang dihadiri puluhan perwakilan tokoh masyarakat, organisasi dan instansi terkait. Komisioner KPU Toba menyampaikan sejumlah materi tentang tahapan dan persyaratan calon perseorangan independen dalam Pilkada Toba. Ketua KPU Toba, Sugar Fernando Sibarani mengatakan, tahapan Pilkada Toba saat ini sudah masuk pada rekrutmen badan ad hoc, PPK dan PPS. Kemudian pada 8 hingga 12 Mei 2024, sudah dibuka pelayanan penyerahan berkas dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Toba. Sementara jangka waktu pendaftaran calon independen yang akan maju pada Pilkada 2024 telah dimulai pada 5 Mei hingga 19 Agustus tahun 2024 mendatang. Adapun persyaratan sebagai calon independen Bupati dan Wakil Bupati Toba minimal 10% dari total DPT Toba atau minimal 15.000 orang dukungan yang dibuktikan dengan KTP yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Toba. Sugar menerangkan berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan akan dimulai pada 5 Mei 2024 yang diawali dengan pengumuman penyerahan dukungan yang akan dilakukan pada 8 hingga 12 Mei 2024. Syarat minimal dukungan ini ketat dan setelah syarat minimal dipenuhi, KPU bakal melakukan verifikasi administrasi dan faktual terkait dengan tahapan tersebut. Pihaknya akan tetap menunggu dan menjalankan seluruh tahapan pilkada sesuai dengan ketentuan. Salah satunya jadwal penyerahan dukungan bagi calon perseorangan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang membuka lamaran badan ad hoc dalam perekrutan calon anggota panitia pemungutan suara atau PPS untuk Pilkada serentak tahun 2024 yang dibuka mulai 2 Mei hingga 8 Mei 2024. Sejak dibukanya pendaftaran badan ad hoc, animo masyarakat untuk berpartisipasi mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 cukup tinggi antusiasnya. Terlihat para pelamar antri untuk memverifikasi data di kantor KPUD Deli Serdang. Komisioner KPUD Deli Serdang Divisi SDM dan Farmas, Desi Khoirunisa Lubis mengatakan, pihak KPUD Deli Serdang kembali membuka lamaran badan ad hoc untuk panitia pemungutan suara yang sebelumnya telah membuka lamaran untuk panitia pemilihan kecamatan. Untuk persyaratan sebagai pelamar PPS masih sama seperti pemilu serentak kemarin, yakni warga negara Indonesia dan taat kepada Pancasila serta telah berusia 17 tahun. Lamaran ditutup pada hari ini 8 Mei 2024 pukul 23:59 WIB. Seluruh berkas pelamar PPS yang telah lolos dalam penelitian administrasi akan dilanjutkan seleksi tertulis Computer Assisted Test ataupun CAT. Kemudian hasilnya akan diumumkan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2024 mendatang. Berjalan dengan lancar dan hari ini yang mendaftar sampai jam 4 sore ini ada di 463 orang pendaftar PPS. Proses pendaftaran sama seperti pendaftaran PPK. Yang pertama dia mengisi siakbah. Setelah mereka mengisi siakbah, lanjut pengumpulan fisik kopinya. Sementara itu, untuk perekrutan PPK telah selesai proses Computer Assisted Test dan tinggal menunggu pengumuman pada tanggal 9 dan 10 Mei 2024.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Kamis 9 Mei 2024. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Kamis 9 Mei 2024. Pada pagi hari, diprediksikan cerah berawan, namun untuk siang hingga sore hari, itu berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk potensi hujan lebat terjadi di wilayah Pakpak Barat, Nias Utara, Gunung Sitoli, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk potensi hujan lebat itu terjadi di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Suhu udara itu berpotensi di sekitar 17 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berpotensi sekitar 60 hingga 95%, dan angin yang bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 7 Mei 2024 terdapat 4 titik panas, yaitu 1 di Medan dan 1 di Padang Lawas Utara dan 2 di Deli Serdang. Untuk himbauannya, kami harapkan untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir hingga longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca Kamis 9 Mei 2024. Semoga bermanfaat bagi sobat semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Audran dari Olinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.